Selamat siang Pak Haryo dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi General Aptitude Test Battery atau yang biasa disingkat dengan GATB. Kelompok 8 yaitu ada Eudia Jessica Susanto, Gia Farah Fahira, dan saya sendiri Nisa Lavea. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan dari sejarah pengembangan tes GATB ini. General Aptitude Test Battery atau yang biasa disingkat dengan GATB adalah tes yang disusun oleh Charles E. Odell pada tahun 1942 sampai 1945 yang digunakan untuk konseling pekerjaan di United States Employment. Tes ini telah mengalami revisi dan pengurangan hingga akhirnya menjadi 12 tes dan 9 faktor. Tes ini digunakan oleh konselor untuk bimbingan kerja karyawan. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tujuan dari tes GATB ini. Nah, hasil dari tes GATB ini sangat banyak manfaatnya dalam membantu peran konselor atau guru pembimbing untuk memberikan bantuan terhadap klien. Nah, terutama itu untuk yang pertama, ada pemahaman diri klien yang lebih mendalam dalam hubungannya dengan kekuatan dan kelemahan bakatnya. Kemudian yang kedua, menentukan di mana klien berada, yang berhubungan dengan bakat-bakatnya, dalam berhubungan dengan orang lain dalam angkatan kerja. Nah, pada bagian ini itu menggunakan norma-norma populasi pekerjaan umum. Yang ketiga, itu ada menentukan potensi bakat klien untuk jabatan khusus. Nah, di sini itu menggunakan norma-norma tes bakat baterai khusus. Dan yang keempat, itu ada menentukan potensi bakat-bakat klien untuk mengelompokkan jabatan. Di sini itu menggunakan norma-norma pola tes bakat jabatan. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada menentukan potensi bakat klien dalam pendidikan dan atau pelatihan tertentu. Nah, di sini itu menggunakan semua norma yang telah disebutkan dalam poin 2, 3, dan 4 di atas. Pembahasan yang ketiga adalah aptitude yang diukur dalam tes GABT. Secara keseluruhan, tes ini berjumlah 59 yang terdiri dari 12 subtes yang mengukur 9 jenis bakat. Nah, secara umum itu tes bakat dapat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada tes special aptitude atau tes yang hanya mengukur atau berfokus pada satu bakat saja. Contohnya itu hanya mengukur bakat di bidang teknik mekanik atau bakat pada pekerjaan tertentu. Yang kedua itu ada battery test, terdiri dari sejumlah tes, dapat diperoleh analisis profil untuk seseorang individu atau intra-individual. Nah, GATB ini termasuk ke dalam tes special aptitude karena hanya berfokus pada satu bakat saja. Contoh tes lain yang hanya berfokus pada satu bakat saja itu ada IST, FICT, dan DAT. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan 9 bakat yang diukur dalam GATB ini. Yang pertama itu ada aptitude G atau intelligence. Intelligence ini sendiri merupakan kemampuan belajar secara umum, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menangkap konsep prinsip, penalaran, dan pembuatan keputusan. Jadi intelligence ini sangat erat kaitannya dengan keberhasilan di sekolah. Kemudian, aptitude yang kedua itu ada aptitude V atau verbal. Ini terletak di subtes 4 yaitu vocab. Arti dari aptitude verbal ini sendiri merupakan kemampuan untuk mengerti arti dari beberapa kata dan penggunaan kata secara efektif, mengerti bahasa secara komprehensif, mengerti hubungan antar kata, dan mengerti arti dari keseluruhan suatu paragraf. Aptitude yang ketiga adalah aptitude numerical yang terdapat dalam subtes 2 yaitu computation dan subtes 6 arithmetic reason. Numerical ini merupakan kemampuan untuk melakukan operasi angka secara cepat dan tepat. Kemudian, aptitude yang keempat adalah aptitude spasial yang terdapat dalam subtes 3 yaitu dimensional space.
spasial ini sendiri merupakan kemampuan untuk berpikir secara visual pada bentuk objek geometris, kemampuan untuk menangkap objek 3 dimensi, dan kemampuan untuk mengingat hubungan yang dihasilkan dari gerakan suatu objek dalam ruang. Nah, contoh yang ditayangkan pada slide adalah terdapat suatu objek yang terbuka atasnya. Kemudian kita diminta untuk membayangkan akan menjadi seperti apa objek tersebut jika ditutup atau dilipat bagian atasnya. Pada tes ini itu terdapat 4 pilihan jawaban yang dapat kita pilih. Kemudian, aptitude yang kelima adalah aptitude P atau form perception yang terdapat dalam subtes 5 yaitu tool matching dan subtes 7 yaitu form matching. Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk melihat bagian dari benda, gambar, dan grafik. Kemampuan melihat perbandingan dan perbedaan secara visual, melihat perbedaan yang nyata pada bentuk atau bayangan dari suatu figur dan panjang lebar suatu grafis. Kemudian, aptitude yang keenam adalah aptitude key atau clerical perception yang terdapat pada subtes 1 yaitu name comparison. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan untuk mengungkapkan objek clerical atau huruf dan angka, serta merupakan kemampuan persepsi terhadap komputasi secara sepintas. Nah, kemudian aptitude yang ketujuh adalah aptitude key atau motor coordination yang terdapat dalam subtes 8 yaitu mark making. Tes ini merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan mengkoordinasikan gerakan otot mata, tangan, dan jari dengan terampil dan teliti dalam gerakan yang cepat serta tepat. Kemudian, aptitude yang ke-8 adalah aptitude F atau finger dexterity yang terdapat pada subtes 11 yaitu assemble dan subtes 12 yaitu disassemble. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan gerakan jari jemari, memanipulasi objek kecil secara terampil dan teliti. Kemudian, subtes yang ke-9 yaitu yang terakhir yaitu adalah aptitude M atau manual dexterity yang terdapat pada subtes 9 yaitu plan dan subtes 10 yaitu turn. Nah, tes ini merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan terampil, mengukur kemampuan bekerja dengan tangan dalam menempatkan dan memindahkan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang subtes dari tes GATB. Nah sesuai dengan pelajaran atau materi yang udah teman-teman dapetin tadi, teman-teman juga tahu kalau dari tes GATB ini subtesnya berjumlah 12. Nah di slide yang pertama kita akan membahas tentang name comparison. Nah name comparison ini adalah subtes yang terdiri dari 2 kolom dengan 150 nama. Peserta tes akan memeriksa setiap pasangan nama dan menunjukkan apakah nama-nama itu sama atau berbeda. Pengerjaan dari subtes ini yaitu 6 menit dengan 2,40 detik per itemnya. Tes ini mengukur dari kecakapan persepsi klerikal atau aptitude key. Nah, contohnya udah teman-teman bisa lihat nih di slide, yaitu pasangan nama mana yang sama dan mana yang berbeda. Jawabannya benar adalah nomor 1 itu sama dan nomor 2, 3 itu adalah contoh pasangan nama yang berbeda. Kenapa nomor 2 dan 3 itu bisa berbeda? Karena seharusnya Johnson-nya itu sama-sama menggunakan O, tapi di tulisan yang kanan itu menggunakan E. Kemudian di nomor 3 seharusnya itu Harold Jones Co, bukan Harold Jones & Co. Sehingga nomor 2 dan 3 itu adalah nama pasangan yang berbeda. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ke subtes yang kedua, yaitu computation. Computation adalah subtes yang terdiri dari latihan aritmatika yang memuat penjumlahan, pengurangan, penggandaan, dan pembagian dari bilangan bulat. Nah, bentuknya itu adalah pilihan ganda dengan 5 opsi jawaban dan satu opsinya itu dengan opsi tidak ada yang tepat. Nah, dari subtes ini terdapat 50 item yang harus dijawab dalam 6 menit atau 7,20 detik per itemnya. Subtes ini itu mengukur kecakapan numerik atau aptitude M begitu. Nah, di sini juga udah kita kasih tahu contohnya. Contohnya mudah, hanya menggunakan angka saja seperti 766 ditambah 11. Kira-kira jawabannya berapa? Dan jawaban yang tepat adalah C, 777. Oke, selanjutnya kita langsung ke subtes yang ketiga nih, yaitu 3-dimensional space. Nah, subtes ini berisi dengan 2 gambar, yaitu gambar pertama adalah gambar stimulus, dan gambar lainnya yaitu berupa benda 3 dimensi. Nah, stimulus berbentuk potongan datar yang dapat dilipat, digulung, atau keduanya.
garis putus-putus yang ada di gambar itu menunjukkan di mana gambar tersebut dapat dilipat. Nah, peserta ini dapat menunjukkan satu dari 4 gambar benda 3 dimensi yang dapat dibuat dari gambar stimulus. Tes ini bisa dikerjakan secara individual maupun klasikal. Nah, dari subtes yang ketiga ini itu memiliki 40 item dengan 4 opsi masing-masing, harus diselesaikan dengan 6 menit atau 9 detik per itemnya. Subtes ini adalah salah satu dari 3 subtes intelijensi dan satu-satunya tes untuk mengukur kemampuan spasial. Nah, sesuai dengan contohnya nih, teman-teman juga bisa lihat bahwa di sebelah kiri itu ada suatu gambar di mana dia titik-titiknya banyak, dan itu adalah salah satu gambar stimulus. Kemudian dari gambar stimulus itu nantinya peserta akan ditanya kira-kira bentuk apa, wujud benda 3 dimensi apa yang bisa dibentuk dari gambar stimulus. Dan jawabannya benar adalah C, yaitu kubus. Oke, kita next ke subtes yang keempat ya teman-teman, yaitu subtes vocabulary. Nah, dari subtes vocabulary ini, setiap bukti tes akan terdapat 4 kata atau 4 opsi pilihan yang dapat dipilih oleh peserta ujian, di mana dari 2 kata itu adalah 2 kata yang memiliki makna yang sama atau makna yang berlawanan, gitu. Nah, di subtes ini terdapat 60 butir, di mana masing-masingnya itu memiliki 6 alternatif jawaban, dan batas waktunya itu masing-masing 6 menit atau 6,00 detik per itemnya. Nah, subtes ini adalah salah satu dari 3 subtes kecerdasan dan satu-satunya untuk mengukur ukuran bakat verbal. Begitu. Nah, di sini juga kita ada contohnya di nomor yang 1, yaitu which two words have the same meaning. Berarti peserta ujian diminta untuk memilih kira-kira mana yang memiliki persamaan makna dari 2 kata opsi yang ada di bawahnya. Nah, jawabannya benar adalah B dan C, di mana happy dan glad itu memiliki makna yang sama, yaitu senang atau gembira. Nah, di nomor yang kedua, yaitu which two words have the opposite meaning, di mana peserta ujian ini diminta untuk memilih kira-kira dari 4 opsi jawaban, 2 mana yang memiliki makna yang berlawanan. Nah, jawabannya benar adalah A dan D, old and young, di mana old itu tua dan young itu muda, berarti maknanya berlawanan. Oke, kita lanjutkan ke subtes yang kelima, yaitu tool matching. Nah, subtes ini terdiri dari serangkaian tugas yang berisi gambar stimulus, dan juga ada 4 gambar alat-alat yang sederhana. Tes ini dapat dilaksanakan juga secara individual dan klasikal. Nah, peserta ujian ini nantinya akan diminta untuk menunjukkan yang mana dari 4 opsi gambar di sebelah kanannya itu memiliki warna yang sama seperti gambar stimulus. Di subtes ini terdapat 49 butir soal dengan batas waktu itu 5 menit atau 6,12 detik per itemnya. Subtes ini adalah salah satu dari 2 ukuran persepsi bentuk atau aptitude 3. Nah, sesuai juga nih teman-teman, hampir sama ya, ada sedikit persamaan dengan subtes yang ketiga tadi, yaitu 3-dimensional space, di mana nantinya ada gambar stimulus dari soal yang akan diberikan kepada peserta. Nah, gambar stimulus ininya yang nantinya akan memberikan pedoman atau memberikan petunjuk, memberikan clue kepada jawaban yang benar. Di tool matching ini, jawaban yang paling benar adalah B. Kenapa B? Karena dari gambar stimulus, warna hitamnya itu hanya pada tangkai dan hanya pada pucuk yang di depan, sehingga kita juga harus mencari mana dari gambar opsi yang memiliki warna hitam di tangkai dan di pucuknya, yaitu di opsi yang B. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke subtes yang ke-6, yaitu arithmetical reasoning. Nah, di sini kalau dari kalimatnya, dari judulnya mungkin teman-teman udah bisa nebak bahwa ini tentang penjumlahan, tentang ngitung-ngitung, dan iya benar. Cuman kalau tadi kan teman-teman udah belajar tentang computation, kalau computation itu kan menggunakan angka-angka, tapi kalau di arithmetical reasoning ini kita akan membahasakan angka-angkanya itu ke dalam bahasa verbal atau ke dalam kalimat. Nah, ada 5 jawaban alternatif yang nantinya akan menjadi opsi pilihan dari peserta, dan satunya itu adalah tidak ada jawaban yang tepat. Nah, subtes ini memuat 25 butir dengan batas waktunya itu 7 menit atau 16,80 detik per itemnya. Subtes ini adalah salah satu dari 3 subtes intelijensi dan salah satu dari 2 subtes kecerdasan numerik. Nah, contohnya di sini teman-teman juga bisa lihat berupa seperti kalimat cerita gitu ya, kalau kita dulu pernah membahasnya pada saat SD. Jadi kayak soal matematika cerita. Nah, seorang pria bekerja 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Ia menghasilkan 1,40 US dollar per jamnya. Berapa penghasilannya setiap minggu? Nah, jawabannya benar itu adalah yang D, yaitu 56,00 US dollar. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditanyakan adalah tentang setiap seminggunya. Padahal di sini kita juga udah tahu nih kalau setiap seminggunya dia bekerja selama 40 jam. Jadi tinggal dikalikan aja, 40 dikalikan 1,40 US dollar, yaitu 56,00 US dollar. Jawabannya adalah D.
Kita lanjutkan ke subtes yang ketujuh, yaitu form matching. Nah, dari subtes ini itu akan menyajikan dua kelompok gambar garis dengan berbagai bentuk. Nah, peserta ujian itu akan menunjukkan gambar mana dalam kelompok kedua yang ukuran dan bentuknya itu persis dengan masing-masing tokoh dalam kelompok pertama atau kelompok stimulus. Nah, total waktu pengujiannya itu 6 menit atau 6,00 detik per butirnya. Subtes ini adalah salah satu dari dua subtes persepsi bentuk atau aptitude T. Nah, dari gambar atau dari contoh kita tahu nih teman-teman, kalau sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah kotak-kotak dengan gambar garis yang sama. Tetapi di gambar kiri itu dengan menggunakan angka, kemudian di bagian kanan atau di kelompok kanan itu dengan menggunakan huruf. Nah, nantinya peserta ujian diminta untuk menentukan atau menunjukkan gambar mana yang sesuai dengan huruf dan angkanya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di angka 9 itu dengan bentuk segitiga, berarti dia sesuai dengan huruf D di kelompok kanan. Kemudian nomor 10 sama dengan huruf B, nomor 11 sama dengan huruf C, dan nomor 12 sesuai dengan huruf A. Oke, next ke subtes yang ke-8, yaitu mark making. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan judulnya, kita tahu bahwa di sini berarti peserta ujian diminta untuk menandai. Nah, subtes ini terdiri dari serangkaian kotak kosong yang dimana nantinya akan diberi tanda oleh peserta ujian menggunakan pensil dan bekerja dalam waktu secepat mungkin. Tanda yang akan dibuat ini berupa garis pendek, yaitu dua bentuknya vertikal dan satu bentuknya horizontal di bawah. Nah, ada 130 kotak yang harus diselesaikan dalam waktu 60 detik atau 0,46 detik per butirnya. Subtes ini adalah satu-satunya ukuran koordinasi motorik atau aptitude K. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman bisa lebih mencerahkan nih, brightness-nya dicerahkan lagi, teman-teman bisa lihat bahwa di kotak hitam, kotak-kotak kecil hitam ini ada garis berupa tanda vertikal dan tanda horizontal begitu. Nah, ini peserta ujian ini diminta untuk secepat mungkin untuk menggambarnya dan juga sebisa mungkin serapi mungkin begitu. Dan gambarnya itu berupa dua vertikal dan satu horizontal di bawahnya begitu. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang subtes yang ke-9, yaitu place. Nah, subtes yang ke-9 ini nantinya akan berhubungan, akan memiliki persamaan dengan subtes yang ke-10 karena prosedurnya dan juga alat bantunya itu menggunakan alat bantu yang sama, yaitu biasa disebut dengan papan pegboard persegi. Papan pegboard ini memiliki 48 lubang di bagian atas dan 48 lubang di bagian bawah, yang nantinya akan dipasangkan oleh 48 pasak silinder. Nah, peserta ujian nantinya diminta untuk memindahkan pasak-pasak tersebut dari lubang di bagian atas, kemudian dipindahkan ke lubang bagian kiri menggunakan kedua tangannya secara bersamaan. Nah, maka dari itu yang dipindahkan itu sekaligus dua pasak silinder dari yang atas ke bawah. Nah, tes ini adalah salah satu dari dua ukuran manual dexterity atau aptitude M. Nah, teknisnya seperti yang sudah teman-teman lihat di contoh gambar, yaitu dengan menggunakan dua tangan, kemudian nanti peserta ujian diminta untuk memindahkan pasak-pasak tersebut dari bagian atas ke bagian bawah sesuai dengan tempat yang tempat di awalnya. Apabila di dua ini paling belakang, kemudian nantinya dipindahkan ke papan di bagian bawah juga ditempatkan di yang bagian belakang. Seperti itu. Selanjutnya kita ke subtes ke-10, yaitu turn, yang mana kita masih menggunakan alat bantu yang sama seperti subtes ke-9, yaitu papan pegboard persegi dan 48 pasak silinder. Hanya saja di subtes yang ke-10 ini nantinya peserta ujian itu diminta untuk membalikkan posisi pasak yang sudah diwarnai sebelumnya. Jadi nanti anggap saja seperti ya teman-teman, warna oranye ini adalah warna merah dan warna biru ini adalah warna putih. Pada saat peserta ini memanculkannya ke dalam pegboard, dalam papan pegboard dalam keadaan seperti ini, di mana warna putihnya itu adalah di bagian bawah, maka nanti peserta diminta untuk membalikkan posisinya pasak dengan warna putih di bagian atas dan warna merah di bagian bawah. Kemudian ketika sudah dibalik, peserta ujian diminta untuk mengembalikan kembali, memasukkan kembali ke dalam papan pegboard. Nah, peserta ujian itu bekerja dengan cepat, dengan memutarkan, dengan menggantikan sebanyak 48 pasak silinder tadi dengan waktu yang diizinkan, yaitu hanya 30 detik. 3 uji coba diberikan untuk tes ini. Begitu. Nah, skornya adalah jumlah pasak yang coba diraih oleh peserta tes. Dijumlahkan dalam 3 uji coba. Misalkan pada saat uji coba yang pertama hanya terdapat 10 pasak yang bisa berhasil untuk dibalikkan dan dimasukkan kembali. Kemudian sampai 3 kali berturut-turut
percobaan yang kedua hanya 20, percobaan yang ketiga hanya 40. Nah, dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan ketiga ini dijumlahkan hasilnya, dan itu adalah skor total dari subtes ke-10. Nah, waktu yang diizinkan adalah 6,63 detik per pasak, dan tidak ada koreksi untuk kesalahan. Subtes ini adalah salah satu dari 2 ukuran manual dexterity sesuai dengan subtes yang 9 tadi, yaitu menguji atau mengembangkan dari bakat atau aptitude M. Nah, ini adalah contoh dari soal atau dari pengerjaan subtes ke-10 atau turn tadi, di mana yang paling kanan itu adalah pasaknya, kemudian di bagian kiri itu adalah susunan pasak-pasak yang nantinya harus diganti, harus diputar, dan harus dikembalikan kembali. Teman-teman, kita lanjut ke subtes yang ke-11, yaitu tentang assemble, dan subtes yang ke-12 nantinya juga hampir berkaitan dengan subtes ke-11 ini, seperti pada subtes 9 dan 10 yang juga sama-sama berkaitan, karena memiliki alat bantu yang sama. Nah, di sini kita juga sama-sama membutuhkan alat bantu berupa papan atau disebut dengan finger dexterity board. Seperti itu, yang papan ini atasnya ini berupa 50 lubang, dan juga bagian bawahnya juga terisi 50 logam. Nah, bagian kanan itu adalah tempat di mana paku itu ditempelkan dalam papan. Kemudian di bagian kanan, apabila teman-teman melihat ada garis vertikal, itu adalah tempat di mana kepingan-kepingan itu ditempatkan. Nah, peserta ujian itu akan diminta untuk mengambil paku pada bagian atasnya papan, kemudian mengambil kepingan logam di sebelah vertikal kanan. Nah, kemudian nanti peserta ujian diminta untuk menyatukan paku ini kepada lempengan logam tadi, dan ketika sudah disatukan seperti ini, peserta ujian itu diminta untuk memasukkannya atau menempelkannya ke dalam finger dexterity board, seperti itu. Nah, kita langsung lanjut nih ke subtes ke-12 sebagai subtes terakhir, yaitu disassemble. Kalau assemble tadi kita tahu bahwa artinya itu merakit. Nah, kalau disassemble berarti artinya itu adalah membongkar, seperti itu. Nah, peralatan masih sama dengan subtes 11, di mana sama-sama menggunakan paku, kepingan logam, dan finger dexterity board. Kemudian pesertanya diminta ya teman-teman untuk bekerja dengan cepat, untuk bergerak sebanyak mungkin supaya cepat untuk memindahkannya, seperti itu. Kalau tadi kita tahu kalau di assemble itu kita merakit dari paku kemudian dimasukkan ke dalam lempengan logam. Nah, kalau di disassemble itu kita hanya mengambil saja. Jadi ketika dalam keadaan paku ini sudah ada lempengannya, kemudian lempengannya ini diambil, kemudian lempengannya diletakkan kembali ke dalam vertikal bagian kanan, dan pakunya nanti itu dimasukkan kembali ke papan bagian atas. Nah, dari percobaan ini itu berjangka waktu 60 detik atau 1,20 detik per keling atau per paku. Nah, skornya adalah jumlah paku yang dipindahkan. Tidak ada koreksi untuk paku keling atau apapun itu yang digunakan, dan subtes ini adalah satu dari 2 ukuran finger dexterity, karena yang satunya tadi adalah di subtes assemble. Nah, di subtes assemble dan disassemble ini tidak bisa dikerjakan secara klasikal, namun hanya bisa dikerjakan secara individual. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai administrasi tes GATB. Yang pertama itu ada sebelum hari pengetesan. 1. Mengerti sifat dan tugas pengetesan. Di sini maksudnya tes yang akan diberikan dan juga alasan pemberian tes tersebut. Lalu yang kedua ada menentukan nomor yang akan diteskan pada satu waktu. Nah, ini adalah menentukan penyusunan perencanaan. Lalu yang ketiga ada menentukan hari yang tepat untuk tes. Hal ini untuk menghindari hari sebelum hari libur, menghindari konflik dengan istirahat kelompok lain, dan juga memastikan ada banyak waktu luang. Nah, yang keempat ada memperoleh dan juga memeriksa materi-materi tes. Materi-materi tes ini terdiri atas petunjuk administrasi dan juga petunjuk penilaian atau scoring. Lalu yang kelima, buku-buku tes untuk masing-masing testi dan tester, dan lembar jawab 1 untuk masing-masing testi dan tester. Lalu yang keenam, ada pensil reguler atau spesial, stopwatch atau pengukur waktu lainnya, dan kunci scoring serta menyediakan tanda ada tes jangan diganggu. Lalu yang ketujuh, mempersiapkan perlengkapan lainnya seperti kertas coretan. Nah, ke-8 mempelajari tes dan instruksi dengan cermat. Maksudnya adalah membiasakan diri dengan pemberian tes secara umum, lalu juga batasan waktu, instruksi, dan juga metode petunjuk menjawab. Nah, kalau bisa, coba tes pada diri Anda sendiri. Ini juga latihan.
Kesembilan, ada mengatur atau menyusun materi-materi yang akan dibagikan dan perlu juga menghitung nomor. Kesepuluh, memutuskan atau menentukan materi-materi mana yang akan dibagikan dan dikumpulkan. Yang selanjutnya yaitu sebelum pengetesan. Yang pertama, memasang tanda sedang ujian jangan diganggu. Lalu kedua, melihat atau memeriksa meja-meja apakah sudah bersih. Lalu ketiga, memeriksa apakah testi sudah menyerutkan pensilnya. Keempat, memeriksa pencahayaan. Lalu selanjutnya, memeriksa ventilasi udara dan juga terakhir membuat penyusunan rencana. Setelah itu ada selama pengetesan. Nah, yang pertama membagikan materi berdasarkan perintah yang telah ditentukan. Kedua, memperingatkan testi untuk tidak memulai sebelum diperingatkan. Ketiga, memastikan semua informasi tertulis pada buku atau lembar jawaban. Keempat, membacakan petunjuk sesuai dengan yang diberikan. Lalu kelima, beri tanda untuk memulai. 6. Tulis waktu memulai dan mengakhiri di papan tulis. Lalu yang ketujuh, ada bergerak dengan tenang pada ruangan. Hal ini untuk memastikan testi menjawab di tempat dengan tepat, memastikan testi melanjutkan menjawab soal, memastikan testi berhenti pada akhir tes, mengganti pensil yang rusak, mendorong testi untuk tetap mengerjakan hingga waktu habis, memastikan tidak menyontek dan menyarankan testi untuk segera menyelesaikan, melarang gangguan dari luar atau tidak mengizinkan pihak luar mengganggu. Lalu yang kedelapan, berhenti di waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ada setelah pengetesan. Yang pertama, mengumpulkan berdasarkan perintah yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, menghitung buku dan juga lembar jawaban yang telah dikumpulkan. Ketiga, membuat catatan tiap kejadian yang diamati yang mungkin cenderung menjadikan skor tidak valid yang dilakukan oleh testi. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai scoring tes GATB. Scoring tes bakat GATB dapat dilakukan dengan tangan ataupun dengan mesin. Apabila dilakukan dengan tangan, biasanya akan menggunakan kunci skor transparan dari plastik atau mika. Waktu yang diperlukan untuk scoring itu biasanya hanya 5 menit per tes. Lalu di sini ada aturan-aturan scoring tes GATB. Yang pertama, skor mentah untuk masing-masing subtes adalah jumlah keseluruhan jawaban yang benar. Lalu yang kedua, skor mentah dimasukkan dalam lembaran hasil-hasil. Ketiga, tidak membuat kesimpulan terhadap jawaban yang salah, item-item yang salah, dan sebagainya. Lalu yang keempat, jika lebih dari satu jawaban dibuat per item, hal ini dianggap salah. Kelima, masing-masing skor mentah dikonversikan ke dalam salah satu atau beberapa skor standar yang dapat dipakai untuk salah satu atau beberapa bakat. Misalnya, bagian 3 memiliki 2 skor standar, salah satu yang dipakai pada bakat tuang dan yang lainnya pada kemampuan pengetahuan umum. Sekian dari kami, terima kasih sudah mendengarkan. Dah, sampai jumpa di lain kesempatan.